Jadi ketika memanen, anak bapak itu istirahat duduk di sini, Ya. ya. Beliau itu terlalu berpikir yang sangat jauh sekali tentang dunia biologis, tentang dunia ini. Nah, karena tanah ini adalah termasuk tanah suci, beliau itu posisinya itu terlalu berhayal yang tidak-tidak. Akhirnya beliau terhisap dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Pada malam hari ini kita kedatangan seseorang kiai. Beliau ini bernama Abdullah, teman-teman. Kiai ini sedang mengalami masalah keluarga ya, teman-teman ya. Sedangkan Kiai Abdullah ini hanya memiliki satu anak, teman-teman. Dan Kiai Abdullah ini itu tidak memiliki seorang nyai, teman-teman. Jadi nyainya itu sudah wafat terlebih dahulu. Namun karena kesetiaan Ki Abdullah ini, beliau tetap menjadi duda hingga sekarang, teman-teman. Dan ini ada masalah keluarga dengan anaknya tersebut. Namun Kiai Abdullah ini, ya teman-teman ya, dia merasa kebingungan. Dan akhirnya Kiai Abdullah ini datang menemui saya dan kita berbincang-bincang. Akhirnya kita menemukan titik terangnya, teman-teman ya. Jadi saya berada di tempat ini sudah 2 hari, teman-teman. 2 hari ini untuk menyelesaikan masalah di sini, teman-teman. Jadi setelah saya cari-cari, ternyata yang utama masalahnya itu di sini. Jadi Kiai Abdullah ini memiliki ladang yang cukup luas ya, teman-teman ya. Meskipun ini ladangnya itu di gunung, teman-teman, tapi sangat luas sekali. Beliau duda, anaknya satu ya. Mungkin kalau nyai-nyai yang ingin ya, tapi beliau ini katanya dia sudah berkata, saya tidak akan menikah sampai akhir hayat saya, gitu teman-teman, karena beliau ingin berjumpa dengan istrinya kelak di surga. Beliau ingin berdampingan dengan istrinya ya. Beliau nggak mau ada orang lain yang menemani dia selain istrinya dan para bidadari, gitu teman-teman. Jadi beliau Kiai Abdullah ini sebenarnya gini teman-teman ya, kejadiannya itu agak aneh-aneh gimana, unik-unik gimana itu teman-teman. Jadi Kiai Abdullah ini memiliki aliran yang sedikit tertutup, berbeda dengan manusia pada umumnya ya, seperti kita terbuka, saling sharing. Jadi anak beliau itu seorang wanita. Anak beliau adalah anak yang luar biasa, teman-teman. Menurut saya itu taatnya itu luar biasa sekali ya. Taatnya itu wow, wow banget menurut saya. Dan ini ya teman-teman ya, anak beliau hilangnya di tempat ini, teman-teman. Di tempat ini setelah kita cari 2 hari ya, teman-teman ya. Oh, ini kalau kalian bisa lihat mata saya kurang tidur. Saya mencari 2 hari di tempat ini masih belum ketemu, dan saya sudah mulai merasakan kalau inilah, makanya saya membersihkan tempat ini ya. Tadinya ini banyak rumput, terus sebelum maghrib ya tadi ya, saya cabutin ya beserta Mas Sevi, teman-teman ya. Kita bersihkan tempat ini karena saya yakin anak beliau itu ada di sini. Jadi anak beliau itu usianya itu sudah matang ya, teman-teman ya. Usia 24 tahun. Jadi wanita 24 tahun pasti sudah merasakan ingin memiliki kekasih. Namun Bapak Abdullah ini tidak merestuinya ataupun tidak mengizinkan pernikahan terjadi kepada beliau. Kenapa? Ya, karena saya sebagai orang tua Ha-ha. itu dari turun-temurun diwajibkan bagi seorang anak perempuan itu harus orang tuanya yang mencarikan jodoh. Oh, harus dijodohkan begitu ya. Kalau anak perempuannya mencari sendiri, kenapa? Itu tidak boleh.
Kenapa? Ya saya kurang tahu, pokoknya itu tidak boleh, harus orang tuanya. Kok harus orang tuanya? Nggak masuk akal kalau memang harus orang tuanya. Sekarang udah zaman modern, Pak. Ya walaupun zaman modern, tetap saya harus mencarikan jodoh yang pantas untuk anak saya. Kriteria yang pantas itu seperti apa? Yang pasti rajin beribadah, Oh, itu sudah jelas, memang wajib. setidaknya mapan. Mapan itu maksudnya bawa beras mapan gitu, Pak? Ah, nggak begitu juga. Maksudnya mapannya gimana? Ingin kaya kayak gitu. Dia tidak perlu kaya. Oh, tidak perlu kaya, yang penting punya pekerjaan. Kalau misalkan dia itu seorang petani, Ya nggak masalah. Selagi bisa mencukupi, saya aja berkebun kok. iya berkebun, kebun Bapak luas banget kayak gini. Oke. Tapi kan ini menyangkut tentang birahi dan juga hasrat. Ini kan anak Bapak udah 24. Puncak hasrat wanita itu sudah di puncak-puncaknya. Dia ingin menikah, dia ingin ini. Ya, kenapa Bapak nggak dicarikan aja daripada dia hilang seperti ini? Saya sudah mencarikan, belum pernah dapat yang pantas untuk anak saya. Lah, orang yang beribadah banyak sekarang. Orang yang punya kerjaan masih banyak. Berarti kan Bapak mencari yang sesuatu hal yang lain. Enggak, emang belum ada. Saya juga sudah mengeluh, pengen nikah, pengen nikah. Ya biarkan anak Bapak yang mencari sendiri. Gak bisa. Saya ini kiai loh. Iya, saya paham. Ya, kiai itu harus sabar, Pak. Bapak kiai. Yang pertama, yang kedua itu adalah pastikan ketika Bapak seorang kiai, pasti makmum Bapak kan banyak. Bapak bisa melihat atau memilih makmumnya. Mana yang pantas untuk anak saya dan bisa ditawarkan gitu kan. Kebetulan belum ada yang pantas. Oh, Makanya saya masih mencari, mungkin di kalangan lain. apakah harus sepaham dengan Bapak? Iya harus. Aduh, ini susah teman-teman ya. Harus sepaham. Kalau nggak sepaham nanti runyam, sering cekcok. Oke. Nggak semuanya sih Pak, menurut saya nggak semuanya. Saya tahu aliran Bapak itu lebih ketat dibanding aliran agama kami ya. Memang kita sama-sama Islam, cuman aliran Bapak itu tegas ya. Ya makanya saya harus mencari yang sepaham. Oke. Susah ini kayaknya sih. Tapi kan kasihan dengan anak Bapak yang sudah ini dan saya rasa ya teman-teman ya, Bapak ini agak emosiannya itu lebih tinggi ya. Mungkin karena mohon maaf ya, hasrat Bapak ini nggak pernah tersalurkan gitu, jadinya emosian gitu. Bukan ini demi anak saya. Ya, ya, Saya harus menjaga baik-baik. menjaga baik-baik. Oke, kalau Bapak mau menjaga baik-baik anak Bapak, ya, Bapak ingin anak Bapak kembali. Iya, saya ingin. Makanya saya minta tolong. Oke. Jadi selama saya membersihkan, kenapa saya membersihkan ini tempat? Ternyata anak Bapak itu di sini. Mana? Bapak nggak bisa melihat? Ya kalau lihat saya bisa, tapi kalau lihat anak saya belum bisa. Oke. Kalau lihat anak Bapak belum bisa, memang dia nggak akan pernah bisa keluar dari alam ini. Kenapa bisa begitu? Emang Anda bisa lihat dia? Bisa. Mana? Beliau berada di sini. Beliau menangis. Gak mungkin. Beliau bersedih. Tidak apa-apa. Beliau bersedih. Beliau menangis. Kenapa beliau ada di sini? Kenapa coba? Jelaskan. Hasrat di dalam dirinya yang membawa dia ada di sini. Dia masuk di alam goib dan dia menangis. Astagfirullah. Istighfar, Pak. Astagfirullah. Tapi kenapa bisa begitu? Ya,
inilah dunia manusia dan gaib itu sebenarnya berdampingan, Pak. Jadi di sebelah sana kan sudah dipanen Iya, sama anak Bapak dan santri-santri Bapak, iya betul. ya kan? Jadi ketika memanen, anak Bapak itu istirahat duduk di sini, Iya, ya. Beliau itu terlalu berpikir yang sangat jauh sekali tentang dunia biologis, tentang dunia ini. Nah, karena tanah ini adalah termasuk tanah suci, beliau itu posisinya itu terlalu berhayal yang tidak-tidak. Akhirnya beliau terhisap dunia lain. kenapa harus dipikirkan? Padahal kan sudah nyari calon. Namanya juga manusia itu tidak bisa disamakan, Pak. Ada yang bisa menahan birahinya atau ada yang bisa menahan nafsunya. Ada yang tidak bisa lepas kontrol. Jadi kalau yang sudah tidak bisa itu memang wajib untuk dinikahkan. Ya, orang kalau belum dapat itu gimana? Gimana mau dinikahkan? Mungkin Bapak bisa hubungi santri terdekat Bapak, ya, siapa yang mau ya segera dinikahkan. Ya, jodoh itu Allah yang mengatur, Pak. Iya betul, saya juga tahu. Makanya dia itu kan harusnya bersabar. Dia juga harusnya sudah tahu Iya, jodoh itu sudah ada yang ngatur. iya, tapi namanya orang bersabar. Bapak tahu sendiri kan, ya kan? Ya memang bersabar itu ada batasnya. Ya, seperti itu loh, Pak. Jadi mau berkata sabar atau tidak sabar untuk masalah gejolak dalam dirinya kita sulit. Yang bisa mengatasi itu sebenarnya dirinya sendiri. Kita mau berbicara apapun juga sulit. Soalnya ini semua menyangkut tentang dirinya, cara mengatasinya. Entah itu bukan apa, entah itu beraktivitas apa untuk mengurangi gejolak dalam dirinya. Ini jadi kalau memang anak saya di sini, ini biar keluar dari sini itu gimana? Yaitu nikahkan dia. Nikahkan sama siapa? Ya, panggil santri Bapak. Siapa tahu dia yang mau. Santri saya itu nggak ada yang pantas untuk anak saya. Gimana kalau Anda? Maaf, saya sudah beristri. Kan laki-laki itu bisa menambah istri. Maaf, kalau itu saya nggak mau dan saya memang tidak menginginkannya. Seperti itu. Kan demi menolong saya. Menolong tidak harus dengan seperti ini. Saya hanya sebagai perantara dan saya tidak mau melukai hati istri saya. Jadi maaf, saya nggak bisa. Ah iya, teman kamu. Siapa? Itu Mas Happy ini, Jangan. kameramen. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya istri. Mas Evi coba sini, Mas Evi. Ayo Mas, tolong Mas. Saya udah punya istri, Pak. Jangan gitu Mas. Yes. Ini demi menolong anak saya loh Mas. Gimana gitu? Menikah kan bisa nambah Mas. Maaf Pak, ini sudah punya anak satu. Iya. Jadi saya harus minta tolong sama siapa? Bapak bisa carikan santri. Tolonglah, saya mohon tolonglah. Kalau Anda mau menolong, saya akan berdiri. Tapi saya udah punya istri, Pak. Kasihan anak saya ini. Saya juga nggak ada niatan untuk nambah istri lagi, Pak. Itu gimana tuh? Ayolah, saya mohon tolong. Emang nggak ada cara lain misal untuk Enggak ada. Enggak ada. Memang Bapak ini. cara satu-satunya dia bisa keluar harus dinikahkan. Ayolah Mas, tolong Mas. Tapi nggak mungkin kayaknya, Pak. Mas, jangan gitu lah Mas. Tolong Mas.
Tolong mas, saya mohon mas. Kalau mas mau, saya kasih semua kebun saya mas. Dah, pun apapun dah, saya kasih mas. Kebun yang semua ini Pak, Iya, saya kasih semuanya. Mas Evi, mungkin ini juga sebagai petunjuk buat Mas Evi untuk ekonomi yang lebih baik. Ini kebun luas sekali loh Mas Evi. Semua ini terserah Mas Evi. Tapi saya nggak butuh kebun, Pak. Jadi apa yang anda butuhkan? Enggak juga. Saya hanya ingin rumah tangga saya itu Ayolah, tolonglah. Teman-teman, mending saya pegang kamera aja ya. Pak, jangan begini, Pak. Bapak ini kan lebih tua dari saya. Gue juga seorang biaya, betul, Pak. Tapi mas tolong ini. Ya gimana ya? Ya mungkin Ini demi menolong. kasihan istri saya, Pak. Ya, anak saya juga kasihan mas. Ya udah. Tapi menolong juga nggak harus seperti ini kok Pak. Jadi harus diraih. Ya mungkin kita hanya membantu. Nanti Bapak hubungi mungkin santri ya, karena memang mungkin kriteria Bapak yang nggak ada, Bapak cari yang paling pas gitu. Susah nyari yang pas banget untuk anak saya. Tapi selagi anak saya menunggu di sini, kasihan katanya tadi nangis-nangis. Ditolonglah mas. Jangan seperti ini, Pak. Mas sendiri kan jauh perjalanannya, pulang itu jauh mas. Saya mohon mas. Pak. Ya udah, Pak, ini demi menolong Bapak ya. Saya akan mencoba menuruti Bapak dan saya akan mencoba menolong anak Bapak juga. Beneran ya mas? Tapi ini hanya sekedar menolong ya, Pak ya. Iya mas, iya mas. Tapi Mas Evi, saya peringatkan, namanya sudah diikrarkan kata ijab kabul, tetap dia akan menjadi istri kamu. Tolong jaga anak saya baik-baik ya mas. Harus dipikir matang-matang Mas Evi. Dia juga yang besar ya. Jangan seperti itu mas. Tadi mau. Ijab kabul itu bukan untuk main-main loh, Pak. Ini bukan untuk main-main, ini serius. Nanti biar saya yang nikahkan. Bukan masalah itu, Aduh. Pak. Itu kan ini hal yang sangat tidak bisa dimainkan, Pak. Belum ketemu sama anak Bapak, saya udah punya istri, udah punya anak. Dia pengen melihat, tapi dia memakai cadar. Bisa saya bantu kalau mau melihat. Enggak, lihat aja dulu kalau nggak percaya, kalau memang. Ayolah mas, tolong mas. Oke, saya kayaknya bawa bubuk pamomong ya. Bentar. Rasa-rasa cuma ini ya untuk menolong ya. Ya dia nggak akan keluar karena dia masuk dalam kondisi hal yang, mohon maaf ya, kurang. Saya nggak mau bilang ya. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti perasaan Bapak. Tapi di sisi lain juga saya keras hati, Pak, untuk menikah lagi, Pak. Karena istri saya ingin setia sama istri saya. Saya bukan tipe laki-laki yang seperti itu. Saya mohon mas. Jangan memohon, Pak. Ya, kalau tidak boleh memohon, saya mau gimana mas? Bukanlah petunjukmu ya Allah. Astagfirullahaladzim.
bangun Pak. Bapak bangun. Istighfar dulu ya. Tenangkan dulu. Bapak minta diberikan Allah ya. Bangun Pak, bangun. Ini enggak saya. Jadi teman-teman, ini kebetulan saya bawa buku pamomong untuk bisa, kalau bawa pamong saya selalu bawa, dan karena saya nggak ada air, akhirnya saya menggunakan air jam-jam ini teman-teman ya. Sebenarnya air biasa nggak apa-apa, tapi karena saya hanya bawa air jam-jam jadinya saya gunakan. Dan ini harus dioleskan ke alis Mas Evi untuk bisa melihatnya. Sini Mas Evi. Oh, berdiri ya Mister. Buka dulu topinya. Nah, kantengnya kan terlihat ya kita. Harap sini terlalu gelap. Bismillah. Dah, coba bisa melihat nggak? Astagfirullahaladzim. Benar kan di sini kan? Ya, di sini kan. Apa saya boleh lihat juga? Boleh. Bapak mau? Iya. Nanti Ya, Pak. Ya, Mister. Hah? Nggak bisa. Karena belum keluar dari dunia itu. Iya. Jadi kalau dia mau keluar itu ya harus dinikahkan dulu. Kasihan sekali. Tutup mata dulu Pak. Oke, Sudah. sudah. Silakan lihat. Subaita. Astagfirullah, nak. Kenapa gak pulang? Nggak bisa pulang Pak. Nak. Astagfirullah. Sabar ya, nak. Sabar Pak. Nanti Allah akan tolong kamu, nak. Kayak terlihat bapaknya seperti ini, Mister. Ya itu semua terserah Mas Evi. Tolong, tolong. Kasihan anak saya, Mas. Ayo, Mas Evi, Iya, Mister. itu istri kamu. Iya, Mister. Jadi ini pernikahan sirih ya Mas Evi ya. Secara agama sudah sah, namun secara negara itu belum sah. Ya, mungkin nanti pahala Mas Evi akan luar biasa, dilipat gandakan Amin. karena Mas Evi itu mau melakukan ini.